즐거움은 끝이 없다. TVN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Sitio sebagai moderator dari kelompok 14. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan dan stay safe dan tetap di rumah aja. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, and share video ini, dan yang lebih penting jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Kami akan menjelaskan tentang pembiayaan jangka pendek yang akan dijelaskan oleh teman kami. Yang pertama Ananda Putri Azuni Matondang, yang kedua adalah Audiasyah Putri. Nah, sebelum memulai materinya, ada baiknya mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dan tonton video sampai habis ya guys, jangan di skip-skip. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan jangka pendek atau short time financial management. Merupakan pengelolaan aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang, maupun persediaan, dan pasifa lancar perusahaan seperti hutang dagang, wesel bayar, dan kewajiban yang masih harus dibayarkan, untuk mencapai keseimbangan antara laba dan resiko agar memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Misalnya, aktiva lancar dalam jumlah besar berakibat pada peningkatan resiko tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. Pembiayaan jangka pendek atau short time financing merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Pembiayaan spontan adalah pembiayaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan dua sumber pembiayaan meliputi hutang dagang atau account payable dan kewajiban yang masih harus dibayar atau accruals. Hutang akibat jasa yang diterima yang pembayarannya belum dilakukan. Account payable dan accruals merupakan sumber pembiayaan jangka pendek yang diperoleh tanpa menjaminkan aktiva tertentu sebagai agunan. Tipe pendanaan jangka pendek. Tipe-tipe pendanaan jangka pendek dibagi dalam dua macam. Yang pertama yaitu pendanaan spontan. Ialah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Misalnya dilihat dari penjualan perusahaan. Contohnya utang dagang dan utang akrual. Selanjutnya kita masuk ke mengevaluasi tawaran potongan kas. Kita menggunakan rumus bunga tahunan atau yang disebut dengan KD sama dengan persenan diskon per 100% dikurang persenan diskon dikali 360 hari per tanggal pembayaran dikurang periode diskon. Kita masuk ke contoh soal. Perusahaan hitam putih melakukan sejumlah pembelian barang dagang secara kredit dengan syarat potongan harga sebesar 2%. Jika perusahaan melunasi utangnya sebelum tanggal 10 dan utang dagang tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 30 hari, maka hitunglah biaya bunga efektif dari penawaran tersebut. Kita masuk ke penyelesaiannya. KD sama dengan 2% per 100% dikurang 2% dikali 360 hari per 30 dikurang 10. KD atau bunga tahunan 2% per 98% dikali 360 hari per 20. Maka kita dapatkan hasilnya 36,7%. Perhitungan di atas menggunakan tingkat bunga sederhana, tidak memasukkan efek penggandaan. Jika teman-teman ingin menggunakan efek penggandaan, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut dengan rumus sebagai berikut juga. KD sama dengan 1 ditambah 2 per 98 pangkat 360 per 30 dikurang 10 dikurang 1. Maka kita dapatkan hasil bunga tahunannya 43,86%. Tingkat bunga efektif melalui strategi stretching atau masa pembayaran. Jika tidak memanfaatkan tawaran potongan kas, maka perusahaan dapat menurunkan biaya kesempatan yang hilang dengan memperpanjang masa pembayaran yang dilakukan dengan cara membayar sesudah jatuh tempo. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Dapat dijelaskan bahwa nilai dari tingkat bunga efektif atau biaya kesempatan akan semakin menurun dengan semakin panjangnya masa jatuh tempo. Hubungan tingkat bunga efektif dan jangka waktu utang dagang dapat dilihat pada kurva berikut. Perhatikan bahwa tingkat bunga semakin menurun tetapi dengan tingkat penurunan yang semakin mengecil
Dalam beberapa situasi, upaya seleksinya akan membuat supplier tidak senang. Pendanaan tidak spontan. Berbeda dengan pendanaan spontan. Pendanaan tidak spontan, tidak berubah secara otomatis, meskipun terjadi perubahan penjualan. Ada beberapa pendanaan tidak spontan. Yang pertama, commercial paper. Kedua, pinjaman kredit. Ketiga, factoring. Keempat, menjaminkan piutang. Kelima, menjaminkan barang dagangan atau persediaan. Keenam, ekspektasi bank. Ketujuh, repo. Sumber-sumber kredit jangka pendek. Yang pertama, tanpa jaminan yang berupa gaji dan pajak aktual, kredit dagang, kredit bank, dan commercial paper. Kedua, dengan jaminan yang berupa pinjaman dengan jaminan piutang, pinjaman dengan jaminan persediaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengevaluasi pendanaan jangka pendek. Caranya ada 4. Yang pertama adalah strategi pendanaan, di mana manajer keuangan disuruh memilih strategi yang paling baik, yaitu yang agresif, moderat, sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ada biaya, di mana di sini manajer keuangan mengetahui pembiayaan-pembiayaan atau dapat menghitung pembiayaan-pembiayaan untuk pendanaan jangka pendek tersebut. Yang keempat adalah fleksibilitas, di sini di mana si manajer keuangan menginginkan adanya fleksibilitas dalam sebuah pinjaman maupun pinjaman di bank dan pinjaman lain. Baiklah, sekianlah hasil materi dari kami dan video dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.